Hai, aku Bri dan aku di sini mau kasih tahu cara membersihkan bagian perempuan dengan benar dan juga cara menghindari keputihan dan juga bau yang tidak sedap. Aku juga bakal kasih tahu kayak cara menghilangkannya gimana. Perlu diketahui kalau sifat natural bagian perempuan itu bisa membersihkan diri sendiri. Jadi untuk membersihkan bagian luarnya itu bisa pakai air. Itu sudah cukup banget. Jadi jangan pernah pakai sampo, sabun mandi. Itu jangan pernah karena itu bisa ngerusak pH balance-nya. Dan personally, maaf banget untuk pengguna, aku tidak merekomendasiin pakai sabun cuci khusus untuk bagian perempuan itu. Kenapa? Seperti yang kalian tahu kan, sabun cuci itu untuk menyeimbangkan pH dengan cara membunuh bakteri-bakterinya. Tapi kalian tuh harus tahu kalau bagian perempuan itu ada namanya bakteri baik dan bakteri jahat. Jadi kalau bakteri ini dihilangkan, siapa yang akan fighting sama bakteri jahat yang akan datang? Dan itu bakal menimbulkan kayak kompleks lainnya seperti gatal-gatal, mulai kayak keputihan yang abnormal. Jadi cara membersihkannya cukup ya pakai air yang mengalir dari depan, bukan dari belakang. Kenapa? Kalau dari belakang nanti kayak ya kemungkinan kotoran dari lubang belakang mengalir ke lubang depan, terus jadinya kayak surprise infeksi baru nih. Jadi ya lebih baik dari depan gitu ya. Terus yang suka pakai semprotan bidet itu jangan terlalu keras tekanan airnya, terus jangan direct, jangan apa ya direct tuh ya, langsung ke tempat situnya ya aku nggak tahu cara jelasin gimana ya, jangan ya ke tempat situnya deh. Jadi jangan pakai tekanan yang tinggi dan jangan yang langsung gitu karena nanti bakal pH-nya bakal jadi kayak berantakan dan dari situ jadi muncul komplikasi lainnya. Jadi cara membersihkannya kan udah tahu, sekarang aku mau kasih tambahan cara menghindarinya juga. Minum yang cukup. Siapa yang belum minum sekarang? Minum nggak kamu sekarang? Minum ya, yang banyak. Oke. Kenapa harus minum yang banyak? Biar kalian tidak kena UTI, infeksi saluran kemih. Jadi tanda-tandanya seperti apa? Kayak nggak bisa nahan, terus kayak dikit-dikit buang air kecil, terus kadang sakit, terus sakit bagian bawah perutnya itu, terus kayak yang paling sering nih itu kayak bau yang nggak sedap. Tahu nggak sih kayak toilet yang umum yang baunya tuh kayak bau apek banget. Nah itu orang kena UTI, itu baunya kayak gitu tuh. Ya jadi minum yang cukup. Cara menghindarinya juga sama kayak cara membersihkannya itu kayak gimana yang baik dan benar. Nah itu lakukan seperti itu dan kalian tidak akan kena UTI. Oke, tambahan setelah berhubungan badan itu biasain buang air kecil. Itu juga membantu ya. Aku mau kasih tahu obatnya, cuman yang ku tahu ya kalau komplikasinya beda itu obatnya juga beda. Jadi kalau kalian punya UTI yang seperti tadi aku sebutin, cek ke dokter ya dan minta obatnya ke dokter. Jangan malu, kayak nggak apa-apa kok. UTI disebabkan bukan dari berhubungan badan doang, dari kalian kayak ya banyak sebab lah. Kurang minum seperti yang aku kasih tahu tadi ya, itu bisa menyebabkan UTI juga. Jadi jangan malu. Bisa cek ke dokter dan ya kalian bisa minta obatnya ke dokter karena dokter lebih tahu dan paham akan perihal ini dibanding aku yang bukan siapa-siapa. Beli baru dan buang dalaman 6 bulan sekali. Hayo, siapa yang udah bertahun-tahun? Aku saranin ya diganti yang baru untuk kenyamanan mimiunya kamu. Sama kalau sudah
belinya yang bahan yang bisa menyerap keringat ya, jangan yang nggak bisa menyerap keringat, nanti jadi membandel terus infeksi. Habis itu selalu punya spare dalaman satu di dalam tas, bawa kemana-mana. Kenapa? Karena kalau udah lembab ya dicuci terus disimpan, nanti balik rumah dicuci lagi, ganti baru gitu ya. Sama jangan pakai panty liner itu bisa menyebabkan keputihan. Untuk pemakaian softtek 4 jam sekali diganti, jangan males. Jangan dibiarin lembab terus-terusan, nanti gampang kena infeksi. Sekarang aku mau sharing obat-obatnya. Ada 2 yang aku bisa saranin, tapi ya tetap aja harus cek dokter. Jadi ini nama obatnya Vagistatin. Nah, untuk dapat obat ini kalian perlu konsultasi. Harus konsultasi dulu. Kenapa? Karena obat ini hanya manjur kalau keputihan itu tidak disebabkan dari STD. Kalau ada STD-nya, kalian perlu obat tambahan dan ini. Lalu ya kalau nggak ada hubungannya dengan STD ya obat ini sangat amat manjur ya. Untuk keputihan dan juga yang bau tidak sedap itu bisa pakai ini. Jadi kalau udah dapat obat ini dengan resep dokter, kalian bisa simpan di suhu yang dingin, jangan biarin di suhu panas, nanti meleleh obatnya. Ya, terus cara pemakaiannya 1 kali sehari dan dianjurkan sebelum tidur kalau bisa. Kalau ingat ya sebelum tidur kalau bisa. Cara pemakaiannya itu jadi dibuka, diambil satu, ini cuci tangan dulu ya, terus dimasukin di bagian perempuannya itu dimasukin, terus habis itu kalau bisa ya ke dalam lah, jangan biarin di luar doang, ke dalam. Habis itu dibiarin aja kamu bobo, biarin obat itu mencair di dalam dan melakukan pekerjaannya. Nanti pagi kamu bangun, kamu bisa bersihin gitu. Jangan lupa minum air sebelum tidur, oke? Jangan terlalu banyak tapi yang cukup.